Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Isra Gumesya dari kelas 10 ADP 1. Saya ingin menjelaskan kembali materi administrasi perkantoran, yaitu dengan Ibu Fira Mayangsari. Teknologi perkantoran adalah penggunaan alat elektronik yang canggih untuk mempermudah komunikasi formal maupun informal. Selanjutnya, manfaat teknologi perkantoran. Informasi menjadi lebih mudah, mengurangi beban kerja karyawan, mempercepat pekerjaan, meningkatkan produktivitas dan efektivitas, menghasilkan yang lebih akurat. Kemudian ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya itu merasa candu, merasa malas, lebih pintar teknologi dari diri sendiri. Dampak positifnya bagi manfaat dari teknologi perkantoran adalah mempercepat pekerjaan. Dalam mengoperasikan komputer virtual, lengkapi bagian papan ketik atau keyboarding. Keyboarding mempunyai 5 tombol, pada umumnya berbentuk persegi panjang. Macam-macam keyboarding yaitu QWERTY. Itulah pokoknya guys ya. Ini contohnya. Selanjutnya ada komunikasi kantor. Pengertian komunikasi kantor. Komunikasi kantor adalah penyampaian satu pesan informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pengertian komunikasi kantor yaitu menyampaikan pesan informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Komunikasi kantor dapat berupa komunikasi formal maupun informal. Ada 3 macam-macam jenis komunikasi kantor, yaitu komunikasi kantor vertikal, komunikasi kantor horizontal, dan komunikasi kantor diagonal. Keterampilan berbicara adalah proses pengeluaran sesuatu yang dapat dimengerti sebagai ungkapan, pikiran, atau perasaan kepada seseorang atau suatu kelompok secara lisan, berhadapan atau jarak jauh, berdekatan atau berjarak jauh. Prinsip-prinsip untuk berbicara motivasi, yaitu kata-kata penyemangat atau dukungan. Yang kedua ada perhatian, kepedulian terhadap lawan bicara. Yang ketiga ada sindiran, peka terhadap manusia atau lingkungan sekitar. Dan yang keempat ada kegunaan pembicaraan yang berpecahan. 5 ada ulangan kalimat yang diulang-ulang dalam bentuk penekanan atau penting. Yang keenam, pengertian mudah dimengerti dan dipahami. Keterampilan adalah tujuannya untuk memahami pesan informasi yang telah disampaikan. Komunikasi melalui telepon. Pengertian komunikasi melalui telepon yaitu menyampaikan informasi atau pesan satu pihak kepada pihak lain melalui media atau telepon secara cepat. Hubungan komunikasi melalui telepon termasuk bentuk komunikasi yang tidak langsung antara komunikasi kantor dan komunikasi karena secara pihak keduanya tidak benar terhadap maka tetapi melalui perantara media komunikasi. Yang kedua ada jenis hubungan telepon. Hubungan internal yaitu hubungan telepon yang dilakukan dalam sesuatu kantor organisasi. Hubungan lokal yaitu hubungan telepon yang melakukan antara 2 orang secara atau lebih. Sekian informasi dari saya. Selanjutnya, memahami arsip dan kearsipan. Pengertian arsip. Secara etimologis, arsip berasal dari bahasa Yunani yaitu peti untuk menyimpan sesuatu, dan bahasa Inggris bisa disebut juga dengan archive atau mencatat. Benda-benda yang dapat digolongkan sebagai arsip. Yang pertama surat, yang kedua telegram, yang ketiga memo, yang keempat kartu, yang kelima formulir, yang keenam gambar, yang ketujuh peta, yang ke-8 flash disk, yang ke-9 kwitansi, dan yang ke-10 disket. Selanjutnya ada karakteristik arsip. Yang pertama, arsip yaitu autentik, memiliki wujud yang asli baik dari isi, struktur maupun konteks yang melekat.
Yang kedua, legal. Arsip yang mendukung sesuatu kegiatan harus memiliki status resmi sebagai bukti atas pelaksanaan, namun kegiatan tersebut. Yang ketiga, ada unik. Arsip yang disimpan bersifat unik, yaitu dibuat pada kronologi yang berbeda antara satu dan lainnya. Sifat unik dari arsip membuat sebuah arsip surat untuk dicari kesemuanya dengan arsip lainnya. Yang keempat, terpercaya. Sesuatu arsip harus dapat dipercaya sebagai berikut yang dipergunakan untuk mendukung terlaksanakannya kegiatan tertentu. Arsip tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengambil keputusan terhadap musibah yang ada. Yang kelima, mempunyai kegunaan. Arsip adalah menjalani sumber informasi bagi suatu penelitian karena di dalam arsip terkandung informasi-informasi penting saat arsip dibuat. Selanjutnya ada tujuan atau pengelolaan kearsipan. Yang pertama, agar arsip berpelihara dengan baik dan teratur dan aman. Yang kedua, mudah menemukan kembali arsip yang dibutuhkan. Yang ketiga, menghemat waktu dalam mencari. Yang keempat, menghemat tempat penyimpanan. Yang kelima, menjaga kerahasiaan. Yang keenam, menjaga kelestarian arsip. Yang ketujuh, menyelamatkan dan cara pemecahannya. Arsip tidak dapat ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan. Arsip yang dipinjam tidak akan dikembalikan atau hilang. Arsip rusak setiap hari. Arsip selalu bertambah tanpa adanya persetujuan penawaran arsip yang tidak terlebih. Tidak ada tata karya atau prosedur kearsipan tertentu. Peralatan arsip yang tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak update. Sekian informasi atau materi yang dapat saya berikan. Saya Isra Gumesha, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa.